warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari tentang gharib atau bacaan-bacaan gharib atau yang disebut dengan gharibul mushkilat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak pada pembahasan video kali ini. Yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu arti gharib. Teman-teman mungkin sudah mempelajarinya atau sudah pernah mendapatkan materi ini. Kita lihat terlebih dahulu pengertian gharib itu. Apa itu gharib? Secara bahasa artinya adalah tersembunyi atau samar. Kalau dalam kaidah ilmu tajwid berarti kan apa yang tersembunyi? Berarti yang tersembunyi adalah bacaan Al-Qur'annya, tulisannya. Maksudnya tersembunyi atau samar itu apa? Sesuatu yang tidak jelas. Nah, di dalam bacaan Al-Qur'an itu yang tidak jelas apanya? Antara tulisan Al-Qur'an dengan pelafalan atau pengucapannya itu harus membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Jadi tidak bisa kita melihat tulisan langsung mengucapkan seperti itu aja. Tidak bisa, karena ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Sesuai dengan pengertiannya menurut istilah, yaitu sesuatu yang perlu penjelasan khusus. Nih di sini, penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan baik dari segi huruf, lafaz, maupun arti dan pemahaman. Jadi seperti itu ya. Bacaan gharib ini itu perlu penjelasan khusus. Kemudian menurut riwayat Hafiz, bacaan-bacaan gharib itu ada beberapa di dalam Al-Quran dan juga tidak banyak. Ada bacaan tashil, bukan tasil ya, tapi tashil. Kemudian naql, kemudian ismam, raum, imalah, dan nun wiqayah. Nah, kita kita tidak mempelajari semuanya terlebih dahulu, tapi video kali ini kita akan membahas satu, yaitu tashil. Apa itu tashil? Oke, kita lanjut. Tashil. Teman-teman mungkin sudah mempelajari atau sudah pernah mendengar kata tashil. Kita harus tahu dulu pengertian tashil itu apa. Tashil, kalau di dalam bahasa Arab, sahala yusahhilu tashilan, artinya memudahkan atau meringankan. Apa yang diringankan atau apa yang dimudahkan? Yaitu bacaan Al-Qur'annya. Nah, kalau dalam istilah, pengertian secara istilah yaitu an-nutqu bainal hamzati wal alif. Artinya mengeluarkan suara antara hamzah dan alif. Antara hamzah dan alif itu seperti apa suaranya? Nah, nanti kita akan mempraktikkan. Lanjut. Ternyata di dalam di dalam Al-Qur'an bacaan tashil itu hanya terdapat pada surat Fussilat. Menurut Imam Hafiz hanya ada satu hamzah berharokat fathah yang ditashil, yaitu hamzah kedua pada Al-Qur'an surat Fussilat ayat 44. Saya contohkan bacaannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang mana sih kira-kira bacaan tashil itu? Teman-teman bisa lihat di layar sini, yaitu bacaan tashil, yaitu yang saya garis bawahi, a'jamiyyun. Cara membacanya gimana? Nah, makanya disebut dengan bacaan gharib, yaitu perlu penjelasan khusus. Ada dua hamzah. Hamzah yang pertama hidup. Kemudian hamzah yang kedua ada tanda baca hitam seperti ini. Itu di Al-Quran
sama, ada tanda baca titik hitam. Berarti kan itu perlu penjelasan. Ini maksudnya alif atau hamzah. Ini dibaca panjang atau ini termasuk hamzah mati. Nah, kita lihat penjelasannya pada berikut ini. Cara membacanya bagaimana? Hamzah pertama yang tadi sudah saya jelaskan, hamzah pertama dibaca hidup atau dibaca biasa, A. Hamzah yang pertama nih, ya. Kemudian hamzah yang kedua dibaca ringan antara hamzah dan alif tanpa mad. Berarti hamzah yang kedua itu bukan hamzah hidup dan juga bukan hamzah panjang, gitu ya. Tapi dibaca ringan antara hamzah dan alif. Gimana? Bingung ya? Gimana bacanya? Nah, saya contohkan baca satu kata ini saja. Bacanya seperti ini. Dengarkan baik-baik. A'jamiyun. A'jamiyun. Jadi hamzah yang pertama A, hamzah yang kedua diringankan. Kalau di apa ya? Di slow motion atau dilambatkan. A'jamiyun. Itu dilambatkan. A'jamiyun. Ya. Kalau secara normalnya biasanya a'jamiyun gitu. Contohnya dalam satu ayat, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiy. Gitu ya. Nah, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dibaca tapi itu masih keliru. Perhatikan beberapa kesalahan saat membaca tashil. Nah, ini bisa teman-teman lihat di layar. Kesalahan yang pertama yaitu mentahqiq hamzah atau membaca hamzah dengan hamzah murni. Jadi hamzah yang pertama itu dibaca fathah. Jadi bacanya gini. A'jamiyun. A'jamiyun. Nah, itu keliru. Padahal hamzah yang kedua itu dibaca ringan, tashil, diringankan. A'jamiyun. A'jamiyun gitu. Jadi yang bacanya seperti ini, a'jamiyun, itu keliru ya. Kemudian ada kesalahan yang kedua, itu cara membaca tashilnya mengganti hamzah dengan ha besar. Contohnya, a'jamiyun. A'jamiyun. Memang agak sedikit mirip dengan a'jamiyun. Beda dengan a'jamiyun, itu salah. A'jamiyun. Beda dengan yang betulnya a'jamiyun. Kayak gitu ya. Nah, jadi harus dibedakan antara meringankan hamzah yang kedua. Jadi diringankan aja bacanya, tidak perlu diberatkan. Kalau diberatkan malah akan menimbulkan huruf H. A'jamiyun, itu masih keliru atau salah. Dan juga bukan dipanjangkan, ada juga yang dipanjangkan. A'jamiyun. A'jamiyun. A'jamiyun, itu salah. Yang betul adalah, sekali lagi saya contohkan yang betulnya. A'jamiyun. A'jamiyun. Seperti itu ya. Nah, kita baca dalam satu ayat. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiy. Oke. Bisa ya teman-teman semuanya ya. Silakan dipraktikkan terlebih dahulu. Jika memang agak sulit, silakan bisa talaqi dengan guru di wilayah kalian masing-masing. Sekian, mungkin itu saja untuk pembahasan tashil pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.